utaranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselani, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Johannes Wadu. Mari kita angkat hati untuk masuk dalam saat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pertaruhkan ibadah minggu ini dalam kemurahan tangan kasih Allah, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Yesaya 50 ayat 5a. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Nama Yesus, nama yang indah didengar,
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri kami. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa kita. Maka dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang disaksikan oleh kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku.
Saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang menjadi penuntun hidup kita berdasarkan kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kekasih Tuhan kita bersahutan dalam pembacaan Alkitab. Saya akan membaca ayatnya yang genap dan kekasih Tuhan membaca ayat yang berangka ganjil. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Gerakan pemuda memuji Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau memuji Dikau ya Allah dengan mulut kami, dengan akal kami, tapi juga dengan hati dan jiwa kami. Oleh karena itu ya Bapa, sucikanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami boleh menjadi layak untuk memuji, bahkan duduk di sekitar firman-Mu,
menghayati kebenarannya, bahkan juga bersedia untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Bapa, inilah kami. Bersabdalah, karena kami sedia hati mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita pernah mengalami situasi hidup atau kondisi hidup seperti apa yang disaksikan oleh kitab Yesaya dalam bacaan ini. Bahwa terkadang ada saja tekanan-tekanan dalam hidup kita yang dapat membuat kita menjadi gelisah. Ada saja tekanan-tekanan yang akan kita rasakan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan tekanan-tekanan itu terkadang menjadi bahan ujian, menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Jika tekanan-tekanan itu dapat dikontrol, maka tentunya kita akan tetap setia dan bertahan dalam iman. Namun ketika tekanan-tekanan itu tidak lagi dapat kita kontrol, maka dia akan mengakibatkan sakit hati, marah, dengki, caci maki, dendam, bahkan perkelahian. Kasih Tuhan, nats bacaan kita pada hari ini merupakan nubuatan nubuatan Mesias dari Yesaya tentang Mesias yang akan datang, Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Bahwa nubuatan ini disampaikan ketika umat Israel hidup pada masa-masa sulit, masa-masa yang tidak enak, masa-masa pembuangan. Dalam nats bacaan kita diberitakan bagaimana hamba Tuhan itu tetap dapat mengontrol kehidupannya walaupun tekanan yang dialaminya begitu berat.
nama dia tetap memiliki lidah seorang murid. Mendengar sebagai seorang murid. Sehingga disaksikan di sini kesetiaannya sebagai seorang murid di tengah-tengah tekanan yang berat itu membuat dia dilayakan menjadi orang benar di hadapan Allah. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa sebenarnya adalah kesia-siaan untuk melawan seorang hamba Tuhan yang telah dibenarkan oleh Allah. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan. Dan orang-orang yang memberikan perlawanan itu sesungguhnya seperti pakaian yang usang, yang dimakan ngengat. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ini rasanya kok sulit banget ya. Bayangkan saja apa yang dikatakan, Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Bayangkan, jangan orang lain. Seperti Pak Aden Kris yang berewok tuh. Kalau istri yang cabut, pasti mengamuk. Ya kan? Sakit. Ya. Tapi ini namanya juga doulos. Hamba. Saya sudah pernah mengatakan bahwa hamba dalam konsep Alkitab atau dalam kehidupan orang Israel itu, dia dapat diterjemahkan sebagai budak. Jongos. Orang yang tidak mempunyai hak atas hidupnya sendiri. Hidupnya itu sesungguhnya berada di dalam kuasa sang majikannya. Ini yang disaksikan. Ini yang diungkapkan dengan tegas. Dia tahu bahwa ada persoalan di hidupnya yang dapat mengancam kehidupan itu. Tapi dalam keyakinan imannya dia percaya bahwa ada pembelanya jauh lebih kuat dari orang-orang yang terlihat kuat. Pembelanya jauh lebih kuat dari mereka yang memamerkan kekuatan-kekuatan yang mengancam, bahkan yang memberikan tekanan. Keyakinan iman yang disaksikan ini juga hendaknya juga merupakan keyakinan iman dari umat Allah pada masa kini. Kita takut, wajar. Sebagai manusia wajar. Tapi jangan sampai ketakutan kita membuat kita kehilangan pengharapan. Identitas iman kita menjadi kabur. Karena ketakutan jauh lebih besar dari iman kita dan pengharapan kita. Bapak Ibu, banyak orang yang suka melihat mengapa atau membaca Alkitab, menafsirkan dan berpendapat bahwa Simon Petrus kenapa dia jatuh ketika dia berjalan di atas air. Orang bilang Simon Petrus kehilangan percaya. Betul. Tapi tidak sekedar itu. Ketika dia tanya, guru apakah itu engkau? Tuhan Yesus bilang, iya, datanglah. Tuhan Yesus menyodorkan tangannya kepada Simon Petrus. Dia melangkah maju menuju tangan Yesus di atas air. Kakinya maju, tapi hatinya mundur. Sebab dia melihat bahwa ternyata gelombang ancaman kehidupan, angin yang datang jauh lebih besar dari tawaran Yesus. Yang mau memberikan kehidupan, yang mau menyelamatkan, yang mau meyakinkan dia. Bukankah itu juga yang terkadang menghantui kehidupan banyak orang beriman, khususnya dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini? Boleh takut, tapi jangan kehilangan pengharapan. Karena saya suka memakai atau suka mengutip apa yang dikatakan oleh para pendeta-pendeta. Betul, persoalan kehidupan besar.
Tapi Allahku jauh lebih besar dari persoalan yang sedang terlihat mengancam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita kembali kepada konteks bacaan kita, memang umat Israel sedang diteguhkan dalam penderitaannya. Bahwa Tuhan akan tampil memberikan pertolongan kepada mereka. Mesias akan memikul semua penderitaan. Mesias akan memikul semua penghinaan dan malu. Dan semua itu dilakukan dengan kasih. Oleh karena kasih Allah yang besar kepada umatnya yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Ini yang mau disampaikan. Sebab kenyataannya seringkali kita dikalahkan dengan kesombongan, keangkuhan untuk mau memaafkan. Ketika lidah dan pendengaran kita senantiasa atau sering dikendalikan oleh perasaan-perasaan dan orientasi kedagingan kita. Sehingga timbul ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami hinaan, cobaan, yang timbul adalah amarah, sakit hati, dengki, dan caci maki tadi. Sehingga tanpa kita sadari bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang bebas untuk mengendalikan diri kita. Karena orang lain dengan sikapnya telah berhasil mengendalikan kita. Membuat kita menjadi tidak mengenal diri kita sendiri lagi. Kita dikendalikan oleh sikap orang lain. Kita menjadi marah. Kita menjadi orang yang sakit hati. Dan akhirnya ketaatan itu bukan hanya ternampakkan dalam kehidupan persekutuan saja. Tapi bahkan ketaatan atau ketidaktaatan itu akhirnya juga ditampakkan di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang terdekat kita. Ketidaktaatan iman itu kita praktekkan dalam wujud kita marah. Kita diam. Kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah. Saya kembali kepada doulos tadi. Hamba itu, budak itu, jongos itu. Kadang-kadang kan gitu, kita lihat pendeta kan dengan gagahnya memakai klerikal itulah. Padahal banyak juga orang yang memakai ini, tanda putih yang ada di sini ini. Biasanya pendeta atau pastor memakai baju hitam dan ada putih-putih di leher itu. Itu bukan hiasan, tapi itu merupakan pengakuan. Kalau diartikan secara letterlek atau harafiah, ini artinya rantai anjing atau tali kekang di mulut kuda. Anjing itu hanya dapat berjalan kemana dituntun oleh tuannya. Kuda itu dapat berbelok dan berjalan lurus sesuai dengan tuntunan dari pengendali kuda itu yang memegang kekang. Nah, sehingga ketika memakai ini atau kita memakai ini stola, maka mestinya diikuti dengan sikap sebagai budak dari Tuhan yang adalah Tuhan. Siap. Untuk saya berjalan tidak lagi sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Galatia 2, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Galatia 2 ayat 20 dan seterusnya. Kata Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut aku, ya menyangkal diri, pikul salib, ikut aku.
Artinya dapat menanggalkan kedagingan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, iri yang ada menguasai hati kita, ada merusak. Yang dapat merusak kebersamaan kita. Ya kasih Tuhan, sehingga marilah panggilan bacaan kita atau renungan kita pada hari ini, berusahalah, bergiatlah senantiasa untuk menjadi murid Allah. Untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, dan itu tidak gampang. Karena terus dunia menyodorkan tantangan dan tekanan. Kalau dalam ilustrasi, orang percaya sedang diutus ke dunia, yang menurut Alkitab dunia sedang berjalan menuju kehancuran. Orang percaya diutus untuk membenahi, menata, merestorasi dunia yang sedang menuju. Sehingga orang percaya diutus ke dunia dan berjalan berlawanan dengan perjalanan dunia. Kekasih Tuhan, perjalanan yang tidak mudah. Bukan tidak mustahil ketika kita diutus oleh Tuhan menuju dunia yang sedang berjalan menuju arah kita, sehingga terjadi benturan. Dan benturan itu dapat membuat dua sikap. Bertahan dalam iman dan percaya dan pengharapan. Atau ikut larut dengan dunia. Yang mau membawa kita juga menjadi pencipta kekerasan. Kita ikut juga berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh dunia, yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang menyebut dirinya percaya, tapi dalam praktek hidup dan kesehariannya dia justru menciptakan keresahan. Dia menciptakan hal-hal yang menggelisahkan. Padahal panggilan Bapak Ibu dan saya adalah membawa damai sejahtera Allah bagi dunia. Jangan takut. Matius pasal 28 ayat 20. Ketika Tuhan Yesus mengutus jemaatnya, Tuhan Yesus mengutus rasulnya, Tuhan Yesus mengutus Bapak Ibu dan saya. Pada ayat 20 dia katakan, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, dia tidak hanya mengutus, dia menyertai, dia menemani. Dan dia tidak menyertai kita hanya sewaktu-waktu. Tidak saja ketika kita berada dalam penderitaan. Tapi juga dia mau ikut tertawa ketika kita berada dalam kebahagiaan. Oleh karena itu rasakanlah kehadiran Allah di dalam keseharian hidup kita, baik dalam keadaan susah maupun senang. Bacaan kita hari ini sedang mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk menyambut masa raya Advent, yakni mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan Yesus pada masa raya Natal nanti. Mulai dari saat ini, persiapan hati itu mulai diisi dengan pembaruan hidup, mengupayakan hal-hal yang baik. Orang bilang, upayakan hal-hal yang baik itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal-hal kecil. Dan mulai sekarang juga. Jangan tunda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
menjadi terang. Karena firman-Mu bagai surya benderang. Firman-Mu Tuhan, pandu selamatku di setiap denyut jantungku. Sabda yang hidup, firman yang kudus, terus berkuasa dalam hidupku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk dan mari kita bersyafaat. Segala puji syukuran hormat kembali kami datang menghampiri Dikau ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Kami terkadang begitu gampang menjadi marah. Kami terkadang sulit untuk memaafkan. Bahkan terkadang kami mewujud nyatakan dalam perkelahian. Tuhan tolong kami. Biar oleh karena penyertaan, tuntunan, dan kekuatan Roh Kudus, maka kami jadi mampu untuk mengandalkan diri kami. Kami dapat mengandalkan Roh Kudus Tuhan. Sehingga ketika kami menapaki hari-hari kehidupan kami yang adalah anugerah-Mu ini ya Bapa, kami boleh menjalaninya dengan hati seorang hamba. Hati yang senantiasa mau memuliakan Dikau yang mewujud dalam hidup berdamai dengan sesama. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang melawat kami melalui pewartaan sabda. Biar dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut masa raya Advent nanti. Kami benar-benar dapat mempersiapkan hati. Kami tidak hanya mempersiapkan baju baru. Kami tidak hanya membenahi rumah kami dengan mengecatnya menjadi indah. Tapi lebih daripada itu, kami mempersiapkan hati. Bahkan kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan, mengingat rayakan pada masa raya Natal nanti. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sehingga biarlah pada saat kami dalam perjalanan hidup selanjutnya, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu, bersama-sama dengan tim penggalangan dana lahan, tim kerja yang telah dibentuk untuk pengadaan lahan untuk pembangunan gedung gereja di Panji Dalung ini dapat mewujud. Itu benar-benar merupakan wujud nyata dari kerinduan hati kami untuk memuliakan Tuhan di tempat yang memang kami perjuangkan bersama. Dan kami ingin membangun tempat yang layak untuk Tuhan bersemayam bersama-sama dalam persekutuan umat-Mu nanti. Berkati hati kami ya Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kerinduan hati kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seutuhnya jemaat-Mu dalam segala usaha dan kerja, bahkan di dalam sukacita persekutuan umat. Kami mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan fisiknya, baik oleh karena sakit maupun oleh karena kesenjaan usia. Tuhan lawat dan Tuhan berkati mereka, baik yang berada dalam perawatan di rumah maupun juga yang berada dalam perawatan di rumah sakit. Bahkan mereka yang sedang menantikan masa-masa pemulihan. Ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah tabib agung kami. Berkati semua sarana kesehatan. Berkati juga para medis yang melayani mereka.
biarlah melalui tangan-tangan para medis, maka tangan Tuhan sendirilah yang boleh dirasakan, sehingga kesembuhan dan kekuatan pada saatnya mereka boleh menikmatinya. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan yang berada dalam kesukacitaan penuh oleh karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan dari tanggal 15 hingga tanggal 21 November nanti. Tuhan berkati dan Tuhan jaga, biarlah dalam menapaki tahun rahmat-Mu ini ya Tuhan, maka anak-anak-Mu ini boleh senantiasa menjalani kehidupan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan siap untuk menjadi tangan Tuhan yang melayani dan memberkati. Ya Bapa, kami juga mempertaruhkan seutuhnya pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan aparat keamanan TNI dan Polri. Biarlah oleh karena kekuatan, penyertaan, dan juga berkat Tuhan, maka pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat damai sejahtera Tuhan yang menjadi berkat, baik bagi segenap anak-anak bangsa dan juga anak-anak Tuhan yang ada dalam bangsa ini. Seluruh pelayanan kami yang melayani pada hari ini, Tuhan berkati kami sebagai presbiter, diaken, penatua, pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu, vokal grup, petugas dan pelayan multimedia, pelayan parkir, koster, bahkan karyawan-karyawati, bahkan jemaat-Mu semua. Tuhan rangkul erat kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga apa yang kami pantulkan dalam hidup ini hanyalah cinta kasih Tuhan yang mewujud dan orang boleh memuliakan Tuhan melalui kesaksian iman kami. Terima kasih Bapa, inilah kami umat kepunyaan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Sahutilah doa kami seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena kami pertaruhkan syafaat ini dengan segala kerendahan hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gerakan pemuda memuji Tuhan.
Umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti Warta Jemaat hari ini, Minggu 15 November tahun 2020 sebagai berikut. 1.
Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Dana kotak lahan. Diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa dana kotak lahan bulan Oktober tahun 2020 di masing-masing rumah jemaat akan diambil oleh presbiter di masing-masing sektor mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 November tahun 2020. Oleh karenanya diharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini, dan terima kasih juga disampaikan kepada Diaken, Penatua, Pianis, Organis, Pemandu Lagu, Paduan Suara, Vokal Grup, Tim Multimedia, dan Keamanan Parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken, dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu 24 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Jadilah pelaku sabda Allah di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Hai, pergi dan wartakan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.